Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you? I hope you are all doing great. Okay, in this opportunity, we would like to discuss about reading longer passages effectively. In the previous materials, we have discussed some technique or some strategies about reading. Now, our turn to discuss about how to read longer passages. Okay, so these are the learning outcomes. So we have two learning outcome for these materials. The first one, the student are able to identify the topic sentence of a passage. So after reading this material, we hope that all the students can understand how to identify the topic of a passage easily. And the second learning outcome is the students are able to identify the thesis statement of a passage. Okay, beside identifying the topic sentence, the students are expected to able to identify the thesis statement from a passage. Okay, so let's see about the introduction. A longer passages or a longer passage focuses on a single topic, expresses a general idea about that topic, follows a pattern of organization, and uses signal words and phrases to indicate supporting ideas. Oke, jadi sebelumnya kita sudah pernah membahas terkait dengan pattern of organization. Ya, ada banyak sekali jenis dari pattern organization. Misalnya ada listing, sequence, and then compare, contrast ya. Jadi di dalam mempelajari longer passages ini ya, kita pada umumnya kita akan menemukan yang namanya topic sentence ya. Jadi sebuah passage baik itu yang short ataupun baik yang long passages umumnya dia memiliki atau fokus dalam satu topik. Dan umumnya akan mengekspresikan ataupun menjabarkan tentang main idea ya, general idea about the topic. Dan juga diikuti oleh pattern organization, bisa berbentuk listing atau sequence ataupun compare ataupun contrast ya. Dan pada umumnya bagaimana cara kita untuk menganalisis gitu ya, how do we identify about the pattern organization? Ya, usually we can find the signal words. Ya. For example, in pattern organization, especially for listing, for example, yeah, we can find the signal words. For the main idea, usually we can find the word many, several, a number, a variety, and others. And for the signal words, usually we can find the word, for example, for instance, first, second, another also. Okay, that's about the signal words that we can find to identify the pattern of organization. Okay, so, okay, about the topic. So the topic of a longer passage is usually repeated many times to focus the reader's attention and to reinforce connection between the topic and the supporting ideas. Oke, kita sudah belajar bahwa dalam sebuah paragraf itu pada umumnya ada yang namanya topic sentence, ya kan? Lalu akan ada yang namanya beberapa kalimat itu yang merupakan supporting details atau supporting sentences, kalimat pendukung, dan ada juga yang mengandung concluding sentence gitu. Nah, terkait dengan topik ya, topik pada sebuah passage yang panjang ini umumnya dia akan diulang-ulang. So, when we find the phrase or the word that that are repeated for many times, we can identify or we can guess this phrase or this word is the topic ya. Jadi kalau kita membaca sebuah teks gitu ya, lalu kita lihat ada sebuah frasa atau sebuah kata yang diulang berkali-kali ya, pada umumnya itulah topiknya. Ya, topiknya tidak akan jauh-jauh berkaitan dengan kata atau frasa yang sering diulang-ulang tersebut gitu. Oke. Nah, for the topic, it is generally mention the title, the topic sentence, and at least one sentence in each paragraph. Oke, sorry. I mean, dalam sebuah teks itu, ya kan, pada umumnya kita akan menemukan yang namanya title, ya kan, ada judulnya. Nah, when we read the title,
of course we can guess ya the content of the text or of the passage, but it's not really clear kan. Kalau kita hanya membaca judulnya saja, sebenarnya kita sudah bisa melihat apa sih isi dari sebuah teks ini gitu ya. Namun kita belum bisa menemukan informasi yang lebih jelas gitu ya. Makanya kita perlu untuk mencari yang namanya topic sentence tadi gitu. Nah, topic sentence ini umumnya ada di mana? Kan? Usually we can find the topic sentence as the first sentence or the second sentence near the beginning of a paragraph ya. Biasanya dia bisa jadi di kalimat pertama atau kalimat kedua yang pada umumnya itu tidak jauh-jauh dari awal-awal paragraf gitu ya, dari masing-masing paragraf. Dan kalimat-kalimat yang setelah itu biasanya disebut dengan apa? Dengan yang namanya supporting sentence. Dan pada umumnya ada juga yang mengandung yang namanya concluding sentence, kalimat penutup gitu. Yang biasanya diidentifikasi dengan signal words, misalnya kalau dia concluding sentence itu ada therefore, as a result, misalnya consequently, for this reason. Jadi ada signal words yang menyatakan itu bahwa hal tersebut sudah di akhir gitu ya sebagai penutup. Okay, that's about the topic ya. So again, when we want to find the topic of a passage, we have to read the first sentence or the second sentence or the sentence near the beginning of a paragraph. Ya, by doing what? By doing skimming teknik. Nah, cara kita membacanya itu dengan cara cepat gitu ya. Nanti kita akan bahas apa itu skimming. Jadi dengan cara membaca cepat supaya tidak akan menghabiskan waktu gitu. Okay, now we move to the thesis statement. Okay, so in a longer passage, the writer's idea about the topic is stated in a sentence called the thesis statement. Nah, jadi di dalam sebuah teks yang panjang, ide dari si penulis terkait dengan sebuah topik itu pada umumnya tertulis dalam sebuah kalimat yang kita sebut dengan thesis statement. Jadi bisa kita simpulkan, we can conclude that the thesis statement is like the main idea about the passage gitu ya. Jadi topik itu pada umumnya ada di dalam thesis statement. Misal nih, sebuah paragraf terdiri dari sebuah teks maksud saya terdiri dari 3 paragraf misalnya ya. Jadi di paragraf awal itu akan ada yang namanya thesis statement ya, yang mengandung topik. Nah, dari thesis statement ini nanti ada misalnya 2 kalimat atau 3 kalimat. Nah, kalimat yang misalnya kalimat yang pertama itu merupakan topik sentence dari paragraf yang pertama atau paragraf yang kedua, misalnya di thesis statement-nya berupa 1 paragraf ya, kayak gitu. Lalu kalimat yang kedua itu merupakan topik sentence dari paragraf yang kedua, ataupun paragraf yang ketiga, gitu ya. Misalnya tadi thesis statement itu paragraf pertama, nah paragraf kedua sama paragraf ketiga ya, supaya lebih jelas. Jadi isi dari thesis statement tadi kita kembangkan menjadi topik sentence dari paragraf kedua, dan juga menjadi topik sentence dari paragraf ketiga. Gitu. Jadi ketika kita harus menyimpulkan isi dari sebuah passage, sebuah teks secara keseluruhan, sebenarnya kita tinggal baca saja si thesis statement-nya gitu. Jadi tanpa kita membaca semua paragraf, sebenarnya kita sudah bisa dapat jawabannya gitu ya. Ide utama dari sebuah teks itu apa. Oke. Recognizing and understanding the writer's thesis statement is the key to understand the ideas in a passage. Nah, ini katanya kita mengenali dan memahami thesis statement yang sudah ditulis oleh si penulis, si writers, itu merupakan kunci ya, kunci dari pemahaman kita terkait dengan sebuah ide di dalam teks. Karena kenapa tadi, seperti yang saya jelaskan bahwa si thesis statement ini adalah poin utamanya. Jadi isi dari sebuah teks itu, baik dia yang terdiri dari 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf, ataupun berapapun itu, pada umumnya isi intinya itu adalah berada di thesis statement. Karena itu tadi, karena topik sentence dari masing-masing paragraf tadi merupakan pengembangan dari si thesis statement. Seperti itu. Oke.
So, how to identify the thesis statement? Nah, cara kita mengidentifikasi the thesis statement ini yang pertama includes the topic ya, karena biasanya kan tadi topik itu pada umumnya ada di thesis statement, jadi akan melibatkan yang namanya topik. It's usually found in the first paragraph or paragraphs. Nah, maksudnya biasanya thesis statement ini ditemukannya di paragraf pertama ya, teman-teman ya. Biasanya kita paragraf pertama itu itulah biasanya ide main idenya atau thesis statement-nya ada di sana. And it's always a complete sentence. Nah, thesis statement ini dia tidak hanya sebuah kata, sebuah frasa ya, dia pada umumnya merupakan kalimat ya, kalimat yang lengkap, kalimat yang utuh. And then often indicates how the ideas will be developed in the passage. Nah, biasanya mengindikasikan, menunjukkan bagaimana sebuah ide itu dikembangkan di dalam teks. Nah, jadi dalam thesis statement itu umumnya juga kayak secara tidak langsung dijelaskan bagaimana sih organisasi sebuah teks itu atau pattern dari sebuah teks itu disusun. And the last, the thesis statement is supported by the ideas and information found in all of the paragraph or the passage. Ya, betul. Jadi si thesis statement ini kan dikembangkan tadi menjadi beberapa topik sentence yang otomatis dia didukung oleh beberapa ide dan informasi yang ditemukan dalam paragraf gitu, Kak. Misalnya nih, kalau misalnya kita membaca paragraf, lalu kita lihat misalnya paragraf 2, 3 tadi ya, tidak nyambung dengan si thesis statement, berarti ini ada yang salah, ada yang kurang tepat atau kurang bagus dari paragraf atau dari teksnya. Namun yang bagus itu adalah si isi dari paragraf-paragraf selanjutnya itu menggambarkan si thesis statement, gitu. Mendukung si thesis statement. Jadi thesis statement yang diambil menjadi topik sentence lalu kita kembangkan dengan menambahkan supporting details ataupun juga concluding sentence. Oke. Oke. Ya, and then now we are going to identify the thesis statement, pattern of organization, and supporting details. Yeah. Okay. The thesis statement will help you to determine the overall pattern of organization of the whole passage and what kind of supporting points to look for. Nah, jadi the thesis statement ini akan membantu kita untuk menemukan secara umum pattern dari sebuah teks itu apa. Gitu ya. Dengan kita membaca thesis statement tadi, kita akan tahu pattern dari sebuah teks itu apa secara keseluruhan. Lalu apa sih supporting points-nya gitu. Karena kan banyak tadi ya terkait pattern organization aja itu sangat banyak sekali. Misalnya ada listing tadi, ada sequence, and then ada cause and effect, misalnya ada description dan sebagainya. And also important, some paragraphs in a longer passage may have a pattern that is different from the overall pattern of the passage, in which case the paragraphs will include signal words for the different pattern. Nah, namun di dalam sebuah teks itu misalnya terdiri dari beberapa paragraf ya, ini tidak melulu misalnya kalau dia sequence semua isinya, kalau dia listing semua itu tidak. Bisa jadi dia akan ada percampuran, there will be a combination ya between listing in the first paragraph for example, and then in the second paragraph is sequence, and in the third paragraph is compare and contrast, itu bisa jadi ya. Selama masih menyatu menggambarkan satu thesis statement tadi. Maksud saya thesis statement yang sama gitu, pengembangan dari thesis statement. Nah, cara kita untuk mengeceknya itu tadi dengan melihat signal words-nya ya. Karena kan signal words-nya juga berbeda-beda ya. Kalau dalam sequence misalnya untuk yang main idea kan biasanya dimulai dengan kata began, misalnya account, story atau proses. Itu kan berbeda dengan yang listing ya, yang umumnya ada many, several, number gitu. Lalu signal words-nya juga agak sedikit berbeda. Nah, kalau di sequence itu kan karena dia urutan, biasanya ada first, second, third, fourth, atau next, dan sebagainya gitu ya. Soon, finally. Nah, ini kan agak berbeda kalau dengan listing, karena dia membuat list, umumnya dia akan memberikan contoh, misalnya for instance, for example, first, second, gitu ya. Memang ada juga, tapi lebih first, second-nya ini lebih menggambarkan list ya. Beda dengan sequence yang menyatakan sebuah peristiwa berdasarkan urutan waktu, seperti itu. Oke. Jadi, so when we want to identify the thesis statement, yeah, we can read the first paragraph, ya. And then ini tadi
kita juga untuk mengetahui sisi statement-nya, kita juga harus lihat juga pattern of organization-nya, supporting details-nya, seperti itu. Sehingga akan memudahkan, it can help us to identify the thesis statement easily. Okay, I hope you all can get the point about how to identify the topic and also how to identify the thesis statement. Now let's take a look to the example. Okay, now look at the text with the title Excerpt from the History of Space Exploration. Oke. Nah, yang perlu kita ingat ketika kita mengerjakan soal reading ya, terutama misalnya kita mengerjakan soal reading TOEFL, soal reading IELTS seperti itu ya yang panjang. Jangan sekali-kali kita langsung membaca teks ya. Yang harus kita lakukan itu adalah we have to read the question first ya. We have to identify the keywords. We have to see what the question wants ya. Jadi apa yang diinginkan oleh pertanyaannya? Apa sih yang kata kunci dari pertanyaan tersebut? And then after we identify the keywords and then we understand about the question, we can go to the text. Baru kita ke teksnya gitu. Misalnya number 1. What are some key milestones in the history of space exploration mentioned in the passage? Nah, di sini kan ada kata kuncinya sebenarnya. Ada key milestone in the history. Nah, ini kan history of space exploration ya. Berarti ada key milestone. Nah, kira-kira kita cari, kita baca di teksnya. Space exploration has been a fascinating journey for humanity, with numerous milestones marking our progress. From the first human in space, Yuri Gagarin, to the moon landing and the development of the International Space Station. Nah, apa milestone-nya? Ya. Jadi numerous milestone ini yang mulai dari first human in space, dari Yuri Gagarin, to the moon landing dan development of the International Space Station. Dari awalnya pendaratan di bulan gitu ya, sampai dengan stasiun luar angkasa ya. Itu berarti milestone-nya. Nanti kita lihat ya jawabannya. Ya, ini ya, benar. The key milestone mentioned in the passage include the first human in space, Yuri Gagarin, the moon landing, and development of the International Space Station. Okay. And then let's see the second question. Identify 2 challenges mentioned in the text that currently impact space exploration. Nah, apa keywordnya ini? Can you guess what the keyword is? Okay, 2 challenges ya. The keywords for the second question is 2 challenges, 2 tantangan. Nah, sekarang kita harus cari 2 challenges atau kata challenge. Baca lagi tadi, the moon sampai internasional. Okay. Each step has expanded our understanding of the universe. Ya. However, challenges persist, such as funding constraint and the need for sustainable technologies. Nah, berarti ini, 2 hal inilah yang merupakan challenges-nya, yaitu funding constraints and the need for sustainable technologies. Kita lihat. Itu challenge mention. Betul ya jawabannya itu. Okay. And the last question, what does the future of space exploration hold according to the passage? Nah, berdasarkan teks, what does the future space exploration hold yang akan dipegang alih oleh future exploration ruang angkasa ini? Kita lihat di sini, the future of space exploration holds promises of Mars colonization and deeper probes into the cosmos. Nah, berarti inilah isinya. Berarti promises of Mars colonization and deeper probes into the cosmos. Let's see. Benar ya? Okay. According to the passage, the future of space exploration holds promises of Mars colonization and deeper probes into the cosmos. Okay, good. Okay, I think that's it about the explanation, yeah, about how to read a longer passages effectively. Okay, so that's it for the explanation. I hope you can get the points, you can understand, and you are able to identify the topic, sentence, and also the thesis statement as our learning outcomes. Yeah. Okay, I think that's it. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.